Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanita Febriani, mahasiswi semester 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi S1 Pendidikan Sarjana dan Profesi Bidan Universitas Aisyah Yogyakarta. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang siklus menstruasi. Menstruasi merupakan pelepasan dinding rahim atau endometrium yang disertai dengan perdarahan dan terjadi setiap bulannya, kecuali saat dalam kondisi hamil. Sedangkan untuk siklus menstruasi sendiri merupakan terjadinya menstruasi pada setiap bulannya secara terus-menerus dalam periode menstruasi kurang lebih 28 hari. Menstruasi yang berulang setiap bulan tersebut pada akhirnya akan membentuk siklus menstruasi. Awal siklus menstruasi dihitung sejak terjadinya perdarahan pada hari pertama dan berakhir tepat sebelum siklus menstruasi berikutnya. Umumnya siklus menstruasi yang terjadi berkisar antara 21-40 hari. Hanya 10-15% wanita yang memiliki siklus menstruasi 28 hari. Siklus menstruasi memiliki beberapa fase, yaitu fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Fase menstruasi. Fase ini terjadi ketika sel ovum tidak dibuahi sperma, sehingga korpus luteum menghentikan produksi hormon estrogen dan progesteron. Karena turunnya kadar estrogen dan progesteron menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium yang menyebabkan meluruhnya dinding rahim atau endometrium, sehingga terjadinya perdarahan. Fase menstruasi berlangsung kurang lebih 5-6 hari. Fase praovulasi. Fase ini disebut juga dengan fase proliferasi. Hormon pembebas gonadotropin yang dikeluarkan hipotalamus yang akan memicu kelenjar hipofisis anterior untuk mensekresi FSH yang merubah folikel primer menjadi folikel sekunder. FSH adalah folikel stimulating hormone yang memacu pematangan dan merangsang folikel sekunder untuk mengeluarkan hormon estrogen. Fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi pada hari ke-14. Peningkatan kadar estrogen dapat menghambat pengeluaran FSH. Kemudian, hipofisis menghambat pengeluaran FSH dan mengeluarkan LH atau luteinizing hormone. Peningkatan kadar LH dapat merangsang pelepasan sel telur yang telah matang dari folikel di dalam ovarium. Dan fase ovulasi terjadi hanya 1 hari. Fase pasca ovulasi. Folikel degrad atau folikel matang yang telah melepas sel telur akan berkerut dan akan menjadi korpus luteum. Korpus luteum sendiri mengeluarkan hormon progesteron dan masih mengeluarkan hormon estrogen, tetapi tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon, sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan inilah yang dapat menyebabkan terjadinya menstruasi. Siklus menstruasi akan terus terulang setiap bulannya sampai adanya sel ovum yang dibuahi sperma dan terjadi tanda-tanda kehamilan. Itu saja video pembelajaran dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.